Halo guys, balik lagi ya dengan gua Mikael. Selamat datang di konten review anime. Lagi akhirnya ya setelah sekian lama. Sebelumnya mohon maaf juga ya kalau misalnya ada suara-suara gak enak di sekitaran, dan juga ada suara-suara entah itu suara bangunan, suara orang bangun, gelinda atau apa. Dan misalnya ada suara orang lewat, jadi gua bakal abaikan aja. Dan juga mohon maaf ya untuk seharusnya video ini tuh ditayangkan lebih early dan dibuat juga lebih early, tapi nggak kesampaian karena ada berbagai masalah juga di balik layar. Jadi ya udah, terutama untuk para fans Data Live ya, mohon maaf atas keterlambatannya. Gue tahu mungkin video ini udah nggak relevan lagi ya, tapi ya gue tetap harus memberikan opini gue sebagai penikmat animenya gitu. Rada tabrakan sih karena gue masih ada pembahasan anime lain yang masih utang gitu ya, kayak misalnya Mushoku Tensei season 2 part 2 nya, belum lagi Kaiju number 8, Kaiju number 8, belum lagi Gogo Loser Ranger. Masih banyak yang gue kelewat juga, jadi ya udah ya, mohon maaf juga. Tapi ya udah, gue akan mengutamakan ini dulu. Apalagi di Monster season 4 juga belum gue bahas, jadi itu nyusul aja ya. Jadi perlahan-lahan karena gue mesti nge-catch up juga anime-anime lain yang baru tayang di season kali ini. Karena ini udah setengah jalan lah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini adalah review gue untuk Dead Alive season kelima. Jadi Dead Alive season kelima ini diadaptasi oleh studio Geek Toys ya, dengan jumlah 12 episode ya, sama kayak season sebelumnya, season 4 lah ya. Gua harus bilang season kali ini tuh benar-benar berasa banget klimaksnya dan merupakan season terbaik sejauh ini ya. Gua nggak bercanda ya, season favorit gua adalah season 3. Walaupun memang banyak yang di-cut dari light novel, tapi pengadaptasian time travel, Dead Alive itu adalah anime pertama, time travel pertama ya gue nonton ya. Gue nggak nonton Steins Gate atau apa, jadi menurut gue ini pengadaptasinya udah bagus gitu, dan gue suka ketika sebelumnya dulu tuh gue nonton awal-awal season 3 nya gitu. Dan juga bisa dibilang season kelima kali ini merupakan season terbaik sejauh ini. Gue bisa bilang gitu karena ya dibuat impress dengan awal ceritanya tuh langsung masuk ke inti gitu, langsung naik gitu, tanpa episode-episode fan service yang gak berguna. Walaupun tetap ada, tapi nggak separah sampai satu episode full, nggak. Jadi paling cuma dari awal-awal doang. Dan itu benar-benar sangat enjoy banget buat ditonton saat nggak ada kerjaan gitu, atau enggak misalnya lu lagi boring, atau enggak ya lu nggak ada kerjaan, lu nonton anime ya buktinya lu nggak ada kerjaan gitu. Cerita ini baru juga nggak terlalu kompleks, namun berhasil disajikan dengan baik, apalagi ditambah bumbu-bumbu plot twist. Nah ini gue suka nih, yang lumayan ngena buat gue, yang cuma penonton animenya ya. Disclaimer aja, gue nggak baca light novel, walaupun gue tahu banyak spoiler dari light novel yang brengsek emang untuk spoiler gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak lupa juga dari kekurangan gitu, plot twist ada yang benar-benar ngena, ada yang benar-benar kayak apa sih gitu, jadi nggak semuanya bagus gitu ya. Walaupun secara overall memang bisa dimaklumi aja lah ya. Tapi walaupun begitu ya, tetap season kali ini tuh berasa final. Apalagi segalanya tuh dibuat dari yang ngikutin season 1 sampai season keempat tuh berasa dibuat finalnya tuh di season 5 gitu, dan itu udah bagus gitu. Apalagi yang benar-benar ngikutin sampai Dead a Bullet ditonton, sampai movie-nya ditonton kayak gua, wah, ceritanya klimaks ini tuh bener-bener klimaks yang berasa banget gitu, maju terus dengan plot yang bikin gak sabaran terus gitu buat nonton kelanjutannya gitu ya. Untuk terkhusus untuk orang-orang yang suka dengan anime ini ya. Kalau misalnya nggak suka ya udahlah, gue nggak bisa paksa juga. Intinya nice season buat gue. Oke, sekian aja ya untuk pembuka reviewnya. Kita masuk ke review lebih kompleksnya, dari review inti, dimana gue bakal ngejabarin kelebihan dan kekurangan dari season kali ini. Yang pertama, kita mulai dari plot dan alur cerita. Yang sebenarnya gue nggak bisa banyak cerita karena secara keseluruhan memang plotnya udah terlalu sederhana, dan pengadaptasinya juga udah bagus gitu, udah oke. Sesuai lah dengan identitas atau karakteristik utama dari Dead Alive itu sendiri. Plot twist yang diberikan ada beberapa yang bagus seperti yang gue bilang tadi, ada beberapa yang nggak ngena dan berasa kayak kurang gitu. Intinya sih ini menyangkut dua hal, yaitu selera penonton dan juga bagaimana studio Geek Toys mengadaptasi season kali ini dari light novelnya. Kalau misalnya selera penonton suka ya suka, kalau enggak. Kalau misalnya pembaca light novel merasa ini banyakan yang dipotong jadi nggak suka ya udah gitu. Tapi overall kalau menurut gue sih dari segi plot cerita dan juga itu ya udah bagus lah ya, dan enjoyable tentunya. Oke, yang kedua,
Dari segi karakter, di mana sebenarnya karakter yang diutamakan di sini adalah Shido dan Mio, lalu disusul dengan background story-nya dari Westcott ya, villain utama kita yang brengsek itu. Dan jujur aja sampai di sini tuh udah bagus gitu, karena fokusnya tuh gak kemana-mana, walaupun kekurangannya ada pada karakter lainnya yang berasa banget cuman sampingan doang. Ini kekurangan dari anime yang punya banyak karakter begitu sih, karena ketika karakter sudah selesai diceritakan ya udah ceritanya berakhir gitu, sisanya cuma jadi side karakter doang gitu, cuman nge-support doang. Sebenarnya plus minus memang ya, karena cerita para spirit juga memang udah diadaptasi semua kan di season sebelumnya, jadi udah dieksplor juga di arc ceritanya masing-masing. Jadi ya begitulah, paling cuman interaksi aja sih yang mesti ditingkatin lagi. Dan sebenarnya nggak ada yang benar-benar kena gitu, nggak masalah juga sih, cuman ya balik lagi ke perspektif dan pendapat orang masing-masing menonton gitu ya. Cuman kalau menurut gue sih kurang ya, lebih kebiasa aja dan nggak ada yang spesial gitu. Iya, gue tahu banget Kurumi dan Toka memang juga punya peranan penting di sini, tapi kan peranan pentingnya tidak lebih dari support gitu. Ya sebenarnya Kurumi sih yang lebih peranan pentingnya tuh ada gitu, cuman terhitung ya cuma support aja. Cerita mereka tuh difokusin tetap ke Shido dan Mio gitu. Main timelinenya, main ceritanya, main plotnya tetap Shido dan Mio. Jadi Shido dan Mio tuh kelihatan ya bersinar lah. Walau begitu ini cuma 12 episode juga sih, jadi nggak bisa dipaksain juga. Kalau misalnya mau dibahas juga dari segi karakter memang ya cuma gitu doang gitu, karena cuma 12 episode dan screen time-nya sih random ya sebenarnya. Ada yang pas, ada yang enggak, tapi overall ya pas-pas aja lah. Kita anggap pas-pas aja karena walaupun apa adanya gitu. Yang ketiga untuk actionnya ya. Mengingat ini adalah anime sci-fi robotik apalah itu ya, jadi tetap harus dibahas juga gitu. Overall sih biasa aja dan nggak ada yang se-hype yang ada di openingnya gitu ya. Openingnya sangat fake ya, malahan kebalikannya, justru malah pembantai ya. Kalau kalian nonton episode 4 apa 5 gue lupa, yang pertama yang Mio tuh datang langsung ngebantai para spirit, itu lucu sih sebenarnya sih, walaupun kasihan juga ya. Cuman ya ada beberapa scene epic sih, seperti Shido versus Mio, Toka versus Mio yang second round ya. Shido versus Westcott juga termasuk, walau awal-awalnya diakhiri dengan Kamehameha rip off yang menurut gue tuh cringe sekali ya, tapi ya udahlah overall oke sih. Namun bukanlah benar-benar yang luar biasa seperti anime yang keluar di musim yang sama gitu, atau enggak seperti kita simpel aja sih bahas season 1 sampai season 3-nya. Yang menurut gue actionnya season 3 kurang, tapi lebih baik gitu ya daripada memakai CGI itu. Nah, ngomongin masalah CGI, kita berlanjut ke yang keempat. Yang keempat ini aduh, jadi kita bakal bahas mengenai CGI-nya. Ini sih lebih ke arah jelek sih, bukan sampah lagi. Ngebuat karakter 3D dengan pergerakan kaku, dimana di backline dengan background 2D itu selalu menjadi kesan yang jelek banget. Jadi ngebuat action dari season kali itu banyak kurangnya, sama seperti season 4 sih sebenarnya. Cuman walaupun ada beberapa kartu masih bisa dinikmati, cuman gue nggak mau bahas ini malah kepanjangan ya, karena ya memang pada dasarnya dari season 4 juga udah begini gitu, jadi mau gimana lagi gitu. Bahkan esensial actionnya tuh udah hilang gitu semenjak diambil sama Geek Toys. Entah, oh ya, sama satu lagi mungkin problem yang sama di season keempatnya yang masih kerasa sampai sekarang, yang entah kenapa di studio Geek Toys tuh begini. Jadi entah kenapa warna karakter, warna background, pokoknya warna keseluruhan dari animenya tuh berasa pucat. Kalian merhatiin nggak? Kalau di studio Geek Toys ini warna-warnanya itu berasa pucat banget, entah kenapa. Jadi kurang enak dipandang gitu, berasa kayak agak burik gitu. Padahal walaupun kalian nonton full HD sekalipun ya tetap aja gitu, warnanya merah tuh nggak merah banget gitu, kayak merah pucat, bukan merah muda, malah merah pucat. Jadi merahnya tuh nggak tajam. Itu aneh sih, karena season 1 season 3 nya tuh nggak begitu. Walaupun memang diambil dari studio yang berbeda ya, tapi Geek Toys kalau mengadaptasinya seperti ini sih menurut gua kurang banget sih. Masa blending warna nggak bisa gitu. Walaupun memang karakteristik setiap studio, tapi tetap aja ini kekurangan buat gua. Untuk yang kelima itu adalah voice actor, yang udah nggak bisa dibahas lagi lah ya, karena voice actor Jepang kata-kata memang bagus dan udah perfect banget gitu setiap karakternya. Jadi kita langsung aja ke nomor 6, itu villain dan antagonis. Menurut gue sih Mio udah perfect dari villain atau antagonis. Rasa takutnya juga udah lumayan oke, walaupun nggak berlebihan, dan juga rasa perasaan sedihnya juga ada gitu. Jadi villain yang make sense gitu. Nah kalau kita lihat ke Westcott, dia adalah villain yang tidak make sense, yang menurut gue malah lebih ke arah annoying sih.
Tapi kalau misalnya gue merasa annoying, berarti dia berhasil dong sebagai villain. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Walaupun memang dari segi cerita dan sih memang udah bagus, cuman entah kenapa motivasinya dia tuh berasa kurang gitu di season kali ini. Padahal di season 2 tuh ketika dia nge-inverse Tok'ra tuh kelihatan kejam banget gitu. Tapi sekarang ya lebih banyak plot twist, ada lebih banyak cerita yang tidak menggambarkan dia dengan benar gitu. Jadi berasa kayak ya udahlah, annoying banget sih ini karakter itu. Jadi lebih baik hilang aja dah, lebih baik Mio aja jadi villain kan. Tapi tetap aja satisfying ketika melihat dia kalah karena kesombongan dia dan plot armor yang dia miliki selama ini akhirnya bisa dipecahkan oleh plot armor MC kita. Jadi ya udah, walaupun dia kalahnya bukan sama MC kita ya, hitungannya ya sama Mio juga ya kalau kalian sudah nonton pastinya. Overall itu aja lah ya kalau review kompleks gue untuk Anime Detail season 5. Sebenarnya masih banyak yang pengen gue bahas ya, cuman contohnya momen-momen indah atau momen-momen epicnya seperti MVP Kurumi, Shido vs Westcott, masa lalu Mio lah. Tapi Tok'ra dan Tenka juga termasuk, itu pembahasannya bakal lebih panjang lagi. Cuman jujur aja momen-momen itu memang bagus dan kalian nikmati aja sendiri. Wajib dibahas juga sih menurut gue sih, tapi itu nanti lah ya, gue nyari waktu yang tepat buat ngebahas karena waktunya udah kepepet juga. Dan karena itu juga merupakan aspek penting juga dari season kali ini, kelebihan lah. Tapi ya gue nggak bisa bahas di sini karena takutnya malah kepanjangan gitu. Intinya ini adalah season cukup berkesan buat gue. Dan terutama dari segi cerita yang mengambil latar dan mengungkapkan segalanya terkait apa yang sudah kita nikmati, apa yang sudah gue nikmati selama ini. Alasan Spirit of Origin Mio yang tercipta, Takamiya Shinji, dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi build up dari season awal sampai sekarang tuh benar-benar berasa satisfying gitu ketika nontonnya. Kalau misalnya kalian maraton ya ya rasakan aja sih, paling kurang ya. Cuman kalau kalian nunggu benar-benar ini jarak dari season 4 kemarin sampai season 5 tuh 2 tahun. Jadi berasa banget nunggunya, berasa banget klimaksnya, berasa banget satisfyingnya gitu. Buat gua ya terutama ya yang nontonnya, karena gua lagi nge-review juga. Jadi oke, mungkin sekian aja untuk review Dead Alive-nya. Gue nggak mau kepanjangan juga karena ada pembahasan lain juga nanti di lain video terkait anime ini yang gue bakal cari waktu yang tepat buat ngebahasnya. Overall animenya bagus, mantap, keren, hebat, oke. Sudah terlepas dari beberapa kekurangannya. Kenapa sih rata-rata anime yang bagus itu adaptasinya tuh jelek gitu, padahal ceritanya udah bagus gitu. Kayak The Misfit gitu kan, ceritanya bagus tapi adaptasinya jelek, jadi rusak semua gitu. Tapi kita nggak akan bahas itu lain cerita. Jadi overall ini season yang bagus, enjoyable ditonton. Kalau kalian memang suka romance ya nonton aja ini gitu, karena ini romance yang perfect gitu. Walaupun agak nggak ya, ini lebih ke arah haram sih, tapi ya udahlah. Oke, rating keseluruhan dari gua tuh 8,5, gede ya, karena ya gimana ya, selain gua karena gua fansnya juga ya, gua merasa ceritanya memang beneran bagus gitu. Jadi ya udah, jadi 8,5 adalah rating final gue untuk Anime Detail Live season kelima kali ini. Jadi udah sekian dari gue, terima kasih yang telah menonton reviewnya ya, review kali ini. Terima kasih yang telah menonton, sampai jumpa di review lainnya dan sampai jumpa di video Detail Live lainnya yang bakal masih ada ke depannya. Sampai jumpa di lain waktu dan bye bye.